Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita kalau mau punya hajat, tentu kita terkadang dan bahkan sering kita meminta tolong untuk bantuan seseorang yang kita husnudzon, dia dekat kepada Allah untuk mendoakan kita. Dan kalau ada orang-orang tersebut, katakan para habaib, para kiai, para ustadz, mendoakan kita agar hajat kita terkabulkan, dipastikan kita pasti senang. Kenapa? Karena kita husnudzon. Orang-orang seperti itu dekat dengan Allah sehingga doanya beliau semua akan segera dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Pernahkah kita membayangkan kalau yang mendoakan kita itu justru Nabi besar Muhammad SAW itu sendiri? Tanpa syak, tanpa ragu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita ini setiap hari bisa langsung didoakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berarti kalau Kanjeng Nabi mendoakan kepada kita, pasti ini merupakan sesuatu keuntungan buat kita. Di mana saatnya? Kapan itu? Dalam riwayat hadis disebutkan, qala Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an sholat arba'an qabla al-ashr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang sholat sunnah, yaitu 4 rakaat sebelum sholat fardu asar. Nah, dalam hukum fikih mengerjakannya bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 1 salam boleh. Yang kita bahas di sini ada orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat tersebut sebelum sholat fardu asar, maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Semoga Allah merahmatinya. Berarti ini satu bentuk Kanjeng Nabi mendoakan kita kalau kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu asar. Pasti diterima sama Allah doanya. Apa doanya? Semoga Allah merahmati. Berarti apa? Berarti orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar dipastikan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat apa itu rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kita sebagai orang tua pasti sayang sama anak. Apa tandanya sayangnya kita sebagai orang tua kepada anak kita? Kita kepengen anak kita apa? Ya sehat, senang, bahagia, mulia. Pasti itu. Berarti apa? Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, pasti Allah kepingin hambanya yang disayangi tersebut menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah menginginkan kita sebagai ahli surganya Allah, berarti apa? Seluruh amal-amal yang terkait yang bisa memasukkan dia surga, maka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang dirahmati oleh Allah, berarti apa? Gampang sekali taat. Mudah sekali apa? Melakukan ketaatan. Lalu apa syarat-syarat masuk surga? Dia tidak melakukan maksiat. Berarti kalau Allah sudah merahmati orang tersebut, berarti apa? Dia ini benci dengan melakukan kemaksiatan. Berarti ini amalan yang ringan dikerjakan, tapi bisa menjadikan seseorang yang melakukan tersebut menjadi mudah untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, maka Rasulullah SAW mendoakan kita dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa mendawamkan, mengistiqomahkan, yaitu sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu asar, sehingga kita bisa mendapatkan doa dari Nabi besar Muhammad SAW yang dimana beliau mendoakan supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.